Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Agustini, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan bidang guru kelas SD tahun 2021 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SD Negeri 5 Kampung Baru secara daring bersama siswa kelas 6 SD Negeri 5 Kampung Baru. Berikut uji kinerja pembelajaran saya secara daring. Sebelum pembelajaran secara daring ini dimulai, terlebih dahulu saya membagikan link Zoom Meeting dan link absensi siswa melalui aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apa kalian sudah mengisi link link daftar hadir? Sudah, Bu. Nah, sebelum guru mulai ke pembelajaran, apakah kalian sudah sarapan pagi anak-anak? Belum. Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. semangat pagi. Pagi. Yes. Seperti biasa, agar pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru tunjuk Alfa untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alfa. Sekali lagi, Bu Guru akan menginformasikan kepada kalian berikut kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama, Bu Guru akan menyampaikan aturan pembelajaran daring. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, setelah menyampaikan tujuan, Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran. Setelah itu, Ibu Guru akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah mengerjakan LKPD, dan setelah kita mendiskusikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan, kalian melanjutkan dengan evaluasi. Nah, jadi yang pertama ada aturan pembelajaran daring. Sebelum Bu Guru menyampaikan aturan, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, apalagi pembelajaran daring seperti ini. Kita lanjutkan ke aturan pembelajaran daring ya. Nah, seperti biasa, ketika belajar daring ini, kita sepakat untuk mematuhi aturan pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Guru juga akan nilai apakah kalian disiplin saat pembelajaran daring, patuh terhadap aturan pembelajaran daring. Kemudian yang paling penting adalah kalian aktif dalam pembelajaran ini. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Apabila ada materi yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ya. Oke, Bu Guru lanjut ya anak-anak. Gerakan 3M. Apa saja anak-anak? Pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ya, menjaga jarak. Sekarang Bu Guru akan contohkan tepuk 3M agar kalian ingat selalu tepuk 3M ya. Tepuk 3M. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus. Salam PPK. Cerdas, Berkarakter, luar biasa. Etika pasti bisa. Kita tepuk semangat dulu ya bersama-sama. Dicontohkan.
Tepuk semangat. 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 Yes. Ya, bagus sekali. Siap kita bernyanyi bersama-sama? Siap, Bu. Bu. Ya. Tangan ya. Udah, Bu. Pancasila. Kalau begitu kita mulai ya, ice breaking. Ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ice breaking pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian tebak emosi ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Senang, Bu. Ceria, Bu. Ceria, Bu. Senang, Bu. Bu, happy, Bu. Happy. Senang, Bu. Bilang. Bu. Ceria, Bu. Nah, selanjutnya. Apa ini anak-anak? Nangis, Bu. Sedih, Bu. Cemas, Bu. Cemas, Bu. Cemas, Bu. Cemas, Bu. Cemas. Nah, coba simak baik-baik gambar yang Bu Guru sajikan. Ya, gambar apakah ini anak-anak? Pisang, Bu. Pisang, Pisang, Bu. Bu. Pisang, Bu. Kebun pisang, ya. Nah, apakah pohon pisang dapat berkembang biak? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Pohon pisang dapat berkembang biak. Nah, bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Dengan cara bertunas, Bu. Ya, dengan cara bertunas. Lalu apa sajakah manfaat pohon pisang dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Daunnya bisa dijadikan pembalut ikan ini, Bu, pepesnya. Ya, sebagai pembalut ikan pepes. Ada yang lainnya, Bayu? Pisangnya bisa dimakan, Bu. Ya, sebagai sayur ya. Bisa buat sayur. Ya, langsung dikonsumsi. Dengan apa? Bisa buat sayur. Ya, untuk sayur. Nah, jadi pohon pisang banyak juga manfaatnya anak-anak. Dan pertanyaan yang Bu Guru berikan, Bu Guru akan mengajarkan kalian pembelajaran hari ini di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabat guru. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini, coba perhatikan ya anak-anak. Nah, adapun materi pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemudian, materi yang kedua, informasi penting pada teks bacaan. Nah, sekarang Bu Guru memiliki 4 gambar. Ya, seperti biasa, Bu Guru akan bertanya. Yang bertanya ingat raise hand. Oke, Kesiana, gambar 1. Bunga mawar, Bu. Saya, Bu. Ya, yang gambar 1 bunga mawar. Gambar kedua siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya, Alfa. Bu. Bambu, Bu. Bambu. Gambar yang ketiga. Kanya. Saya, Bu. Mangga. Mangga. Gambar yang keempat. Strawberry, Bu. Strawberry, Bu. Dari Bu. Ya, dari 4 gambar yang Ibu sajikan, kita akan belajar membedakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita akan menyaksikan video pembelajaran yang Bu Guru tayangkan
siap untuk menyimak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah siap, Bu Guru akan tayangkan video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Walaupun di masa pandemi COVID-19, jangan lupa 4M ya, memakai masker, Sudah terdengar jelas? menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sudah, Bu. Dan menghindari dari virus corona. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ibu harap pada pembelajaran kali ini kalian bisa memahami perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Ya, baik Bu. Silakan. Apa? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, Bu. Iya, tanpa bantuan manusia. Tepat sekali jawaban. Tumbuhan memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Ini kalian bisa tuangkan ke dalam teks laporan, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan ide pokok pada sebuah teks laporan. Nah, bagaimana kita menyimpulkan informasi penting pada sebuah teks laporan? Sekarang Bu Guru tunjuk yang membaca tes laporan ya. Apa judul tes laporan ini, anak-anak? Peran tumbuhan bagi kehidupan. Ya, tumbuhan bagi kehidupan. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya anak-anak. Tentukanlah ide pokok setiap paragraf tumbuhan, peran tumbuhan bagi makhluk hidup. Kita semua jawaban teman-teman sudah tepat dan sangat bagus. Tangan dulu untuk kita semua. Adapun langkah-langkah kalian menentukan ide pokok pada teks laporan. Jadi, setiap teks bacaan memiliki ide pokok. Lalu ide pokok ditemukan di pada bagian mana, anak-anak? Kianu. Halo? Bagian awal dan akhir, Bu. Ya, bagus. Pada bagian awal dan akhir ada kalimat pertama ya. Betul sekali. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Langkah Saya, Bu. ide pokok. Iya, apa? Tanya. Membaca teks dengan seksama. Nah, jadi langkah yang pertama itu bacalah teks dengan seksama. Yang kedua apa anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Baca seluruh paragraf dan cermat. Ya, betul suara. Bacalah, temukan kalimat utama dan kalimat penting ya. Tadi yang pertama kita baca paragraf utama. Nah, kemudian yang ketiga. Saya, Bu. Ya, Kianu. Baca tiap kalimatnya. Nah, membaca tiap kalimat. Nah, setelah itu apa? Tandai. Saya, Bu. Ya, ide pokok. ide pokok dan menunjukkan informasi terdapat pada kalimat utama. Ya. Nah, adapun juga cara menyimpulkannya ya anak-anak. Cara menyimpulkan laporan. Setelah kalian menentukan ide pokok, rangkailah ide-ide pokok tersebut ya menjadi sebuah kesimpulan dari keseluruhan isi teks laporan. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di sini akan Bu Guru umumkan ada 3 kelompok. Nah, ini adalah Google Classroom kalian. Sudah terlihat?
Belum Bu, saya masih sibuk. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Dan kerjakan di tugas kelas. Ya, pada tugas kelas ini kalian cari LKPD. Nah, agar kalian paham ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ada 2 LKPD pada diskusi kelompok ini anak-anak. Yang pertama adalah LKPD tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, di sini kalian kerjakan dulu sendiri. Tulis identitasnya, ingat ya. Ada nama, nomor absen, dan kelas. Ya, kita live bersama-sama ya. Nanti kan bergabung lagi pukul 11. Oke, sip. Nah, sekarang kita live bersama-sama. Ya, sudah menunjukkan pukul 11. Sekarang kita mulai dengan sesi kedua. Siang anak-anak. Siang, Bu. Bu. Nah, apakah kalian sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Sudah Bu. Diskusikan. Sudah. Ya, sudah Bu Guru lihat di Google Classroom ya. Kalian sudah menentukan dan sudah menentukan siapa yang mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Sekarang kita akan bahas ya, akan presentasikan juga hasil diskusi. Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Siapa yang ingin mendiskusikan dulu? Yang kelompok 1. Coba Aufa diskusikan. Di share screen, Ya, boleh share screen, boleh langsung gininya ya. tabel pengamatan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 1. Jamur. Perkembangbiakan vegetatif alami dan cara perkembangbiakannya. Spora. 2. Pohon mangga. Perkembangbiakan vegetatif buatan dan cara perkembangbiakannya. Mencangkok. 3. Bawang merah. Umbi lapis. 4. Pohon anggur merunduk. 5. Apa lagi? Kentang umbi batang. 6. Ketela pohon stek. 7. Pisang nanas. 8. Pohon jambu mencangkok. Pada gambar 1, tumbuhan mawar mengalami perkembangbiakan vegetatif buat dengan cara stek. Pada gambar 2, tumbuhan bawang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Pada gambar 3, tumbuhan bambu mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas. Kesimpulan, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pada tumbuhan bawang dan bambu. Ya, Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan cara sendirinya tanpa bantuan manusia secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia atau sengaja dilakukan oleh manusia. Di pokok pada teks bacaan. ya cukup ya. Sudah bagus jawabannya dari Alfa. Ada yang lainnya? Keanu, coba Keanu. Perkembangbiakan vegetatif alami dan cara perkembangbiakannya. Umbi lapis. Pohon singkong, perkembangbiakan vegetatif buatan dan cara perkembangbiakannya. Stek. Ya. Lumut, perkembangbiakan vegetatif alami dan cara perkembangbiakannya. Spora. Hmm. Anggur, perkembangbiakan vegetatif alami dan
vegetatif buatan dan cara perkembangbiakannya. Merunduk, kentang. Perkembangbiakan vegetatif alami dan cara perkembangbiakannya. Umbi batang, apel. Perkembangan vegetatif buatan dan cara perkembangbiakannya. Merunduk. Ya, bagus sekali. Lanjut yang kedua. Pada gambar 1, tumbuhan pohon mawar mengalami perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara teks. Pada gambar 2, tumbuhan bawang merah mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara memisahkan siung. Pada gambar 3, tumbuhan tebu mengalami perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek. Iya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya apa? Kianu? Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pada tumbuhan ganggang hijau bersel 1, jamur, lumut, bawang merah atau putih, kentang, pisang, nanas, keseme, semanggi, stroberi, jahe, lengkuas, dan kunyit. Ya, bagus. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi pada tumbuhan jeruk, jambu, rambutan, mangga, mawar, melati, kangkung, tebu, dan apel. Ya, bagus ya. Tepuk tangan tuh untuk jawaban dari Alfa dan juga Kianu ya. Kita tepuk the best sama-sama. Tepuk the best. Ya. You are the best. Are the best. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang lanjut ke LKPD 2. Coba Kania mempresentasikan untuk LKPD 2. Jenis tanaman berdasarkan ketinggian tempat tumbuh dipengaruhi oleh topografi, dikarenakan juga faktor cuaca. Ya. Paragraf 2 lanjut nak. Paragraf 2 apa yang kamu temukan? Dataran tinggi adalah dataran yang berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Ya, paragraf ketiga. Dataran rendah adalah dataran yang tingginya di atas sekitar 20.300 meter permukaan laut. Paragraf 4, wilayah pantai yaitu dataran dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan air laut dan masih mempengaruhi laut secara langsung. Ya, bagus sekali ya. Tepat sekali jawaban untuk Kania. Aku juga di sini sudah tandai yang aktif dalam diskusi ini ya. Dan itu perwakilan dari kelompok 1 yaitu Alfa dan Kania. Kemudian kelompok 2 ada Kianu. Kelompok 3 ada Rauf. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Tidak, Bu. Ya, sudah sama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sudah mengerti tentang materi ini anak-anak? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah mengerti, Sudah, Bu. iya nak. Sudah, Bu. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali anak-anak. Tetap semangat. Semangat. Ya. Semangat, Bu. Nah, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oh. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Kedengaran? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Alfa, kesimpulannya? Kesimpulan dari teks laporan di atas adalah jenis tanaman berdasarkan ketinggian tempat tumbuh dipengaruhi oleh topografi tanah tempat tumbuh. Jenis tumbuhan di dataran tinggi
dataran rendah, dan wilayah pantai akan berbeda. Hal ini disebabkan karena panjang sinar matahari dan kelembapan udara. Iya, bagus sekali. Nah, kesimpulan yang lainnya. Ya, Bayu, silahkan Bayu. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak dilakukan tanpa bantuan manusia. Ya, Buatan perkembangbiakan vegetatif buatan. perkembangbiakan perkawinan yang dibantu dengan manusia. Ya, perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Bagus sekali ya. Ya, Bu. Nah, mengerti anak-anak pembelajaran untuk hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus sekali ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, Bu Guru akan mulai dengan mini games. Nah, sekarang mini games ya. Siapa cepat dia dapat ya. Perhatikan nama tumbuhan-tumbuhan berikut. Nama-nama tumbuhan berikut ya anak-anak. Ayo, siapa ya? Kesiana. Debu. Apa jawabannya? Iya. Apakah betul dia jawabannya? Coba kita lihat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah evaluasi. Kalau di sekolah udah. Nah, untuk evaluasi nanti kalian cek pada Google Classroom, ya. Sudah terlihat ya di Google Classroom-nya, kemudian klik link Google Classroom yang tersedia. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengerti nanti setelah ini langsung dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan rumah. Namun sebelum itu Bu Guru sampaikan ya, nanti ketika kalian mengerjakan evaluasi, Bu Guru lihat nilainya. Apabila nilainya di atas dari nilai KKM, Bu Guru berikan tugas pengayaan berupa menganalisis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan di lingkungan rumah kalian. Kemudian itu pada muatan IPA ya. Pada bahasa Indonesia, Bu Guru akan berikan tugas tentang membuat peta pikiran tentang teks laporan yang kalian temukan. Oke, Bu Guru ulangi lagi sekali ya. Apabila nanti kalian remedi, Bu Guru berikan pengarahan tentang teks laporan dan juga perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Dan apabila nanti kalian di atas nilainya dari KKM, Bu Guru berikan tugas pengayaan menganalisis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan di lingkungan keluarga dan juga membuat peta pikiran tentang teks laporan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, jadi pekerjaan rumah kalian ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan di lingkungan keluargamu. Dan yang kedua, buatlah sebuah teks laporan tentang salah satu peran tumbuhan di lingkungan sekitarmu. Sudah mengerti? Ya, Bu. Hanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Dulu senyum kalian dulu, katanya masih semangat. Ya, nah hasil pekerjaannya dikirim melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Ya, seperti biasa ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian bernyanyi bersama-sama lagu Peteng Bulan. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Bulan hujan balas kegudukan, bulan hujan balas kegudukan, kata dongeng ada di raya macan. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, apa saja protokol kesehatannya, Nak? Pakai masker, Bu. Cuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, ya, bagus. Cuci tangan menjaga jarak.
Nah, Yeay. sekarang Bu Guru umumkan. Bu Guru bisa stop sharing dulu ya. Sekarang Bu Guru umumkan siapa yang menjadi 3 peringkat terbesar ya yang aktif. Yang pertama ada Aufa. Yang kedua Keanu. Dan yang ketiga adalah Bayu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu. Dan kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Dipimpin lagi Aufa ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita live sama-sama ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. dadah dulu. Dadah. Dadah. Dadah.